warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar situs budaya lokal. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramadhani. Di episode kali ini kita akan membahas situs budaya yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep, yaitu Sumpang Bita. Tetapi kali ini kita tidak hanya membahas tentang soal sejarah, tetapi kita akan membahas bagaimana situs ini berhubungan dengan ekonomi masyarakat setempat. Dan di sini sudah hadir bersama kami seorang pemuda sekaligus antropologi ekonomi, yaitu Kak Yahya. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mengundang saya dalam topik pembicaraan yang menarik ini. Nah, Kak Yahya, di sini saya akan bertanya, atau banyak orang yang belum betul kenal dengan Sumpang Bita. Bisa dijelaskan sebenarnya ini tempat apa sih dan kenapa bisa dinamakan dengan Sumpang Bita? Tentu. Sumpang Bita itu adalah situs arkeologi yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nama Sumpang Bita sendiri itu memiliki arti. Yang pertama itu Sumpang, yang berarti gerbang atau pintu, sedangkan Bita adalah nama kampung tua. Dan jika kita menggabungkan kedua kata tersebut, maka Sumpang Bita bisa diartikan sebagai gerbang atau pintu kampung tua, di mana Sumpang Bita ini lokasinya berada tepat di kawasan Kars, Maros Pangkep, dan terdapat di mana Sumpang Bita ini terdapat gua-gua bersejarah seperti Leyang Sumpang Bita dan Leyang Bulu Sumi. Di dalam gua tersebut terdapat lukisan-lukisan bersejarah seperti lukisan cap kaki anak-anak, lukisan rusa, dan lukisan perahu. Di mana itu lukisan tersebut bisa diperkirakan usianya itu ribuan tahun, di mana itu menunjukkan awal-awal manusia prasejarah di Sulawesi Selatan ini. Wah, menarik banget ya. Tetapi kita kaitkan dengan antropologi ekonomi, terutama di pendekatan neoformal. Apa sih relevansinya, bisa dijelaskan? Nah, ini yang menarik. Pendekatan neoformal dalam ilmu antropologi ekonomi ini berusaha memahami aktivitas ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip ekonomi modern, tetapi dalam konteks sosial dan budaya lokal. Di Sumpang Bita, masyarakat setempat mengelola situs budaya ini secara ekonomi, seperti menjual tiket masuk, menjadi pemandu wisata, serta membuka warung kecil. Tapi mereka melakukan itu juga bukan hanya semata-mata mencari keuntungan, tapi melainkan mencari karena ketertarikan sejarah dan kultural terhadap situs ini. Oke, jadi mereka itu tidak hanya menjadikan Sumpang Bita sebagai sumber penghidupan, tetapi dia juga menjadikan sebagai simbol identitas ya. Ya, betul sekali. Pendekatan yang formal ini membantu kita melihat bahwa ekonomi lokal bukan hanya sekedar transaksi uang, tetapi juga berkaitan dengan nilai, makna, serta relasi sosial mereka, yang dimana mereka juga menjaga gua-gua itu karena mereka tahu bahwa ini bukan cuma objek wisata, tetapi juga peninggalan nenek moyang kita. Nah, apakah ada tantangan yang di dalam pelestariannya, boleh dijelaskan? Tentu saja. Salah satunya itu penambangan batu marmer yang pernah mengancam kawasan Kars di sekitar gua. Tetapi masyarakat pada saat itu termasuk anak-anak muda serta mahasiswa ikut aktif dalam pelestarian, di mana mereka membuat acara seperti Sumpang Bita Yoken dan menandatangani petisi serta membuat edukasi budaya di media sosial. Nah,
Luar biasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan neoformal ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat mengelola ekonomi tanpa terlepas dari nilai budaya. Tepat. Kalau kita hanya melihat dengan kacamata ekonomi secara murni, kita akan kehilangan dimensi atau nilai sosialnya. Tetapi dengan pendekatan neoformal ini kita bisa lihat bahwa praktik ekonomi masyarakat ini tertanam dalam makna budaya, dan itu juga membuatnya terus berkelanjutan. Oke, terima kasih kepada Kak Yahya. Luar biasa sekali wawasan yang diberikan hari ini. Terakhir, apakah ada pesan untuk para pendengar di luar sana? Pesan saya bagi para pendengar yang ada di luar sana itu jangan pernah anggap remeh warisan budaya seperti Sumpang Bita ini. Ia juga bisa menjadi sumber ekonomi, pendidikan, bahkan menjadi penguatan identitas lokal kita, asal kita rawat dengan baik dan benar. Baik, Mungkin cukup itu saja ya. betul sekali. Baik, terima kasih kepada Kak Yahya, dan terima kasih juga kepada pendengar setia Ruang Budaya. Jangan lupa terus dukung pelestarian budaya lokal, karena disitulah akar semua tumbuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.